terang-terangan untuk mengancam bahwa sebaiknya kita pindah aja tuh, kita jadikan ini provinsi kesekian dari Malaysia misalnya tuh. Pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Atau Bapak tak paham juga omongan saya? Madil mengancam bahwa Indonesia tidak bisa mengurus Meranti dan meminta Malaysia saja mengurus Meranti. Apa ngapa sebab Kepulauan Riau tu tak masuk Malaysia? Okey, baik. Jadi kawan nak jawab ke awak dengan nak jawab ke penonton semua kan? Ini semua tentu kena mengenai dengan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video tentang Riau yang ingin bergabung dengan negara Malaysia, geng. Dan Bupati Riau minta diserahkan ke Malaysia, geng. Wah, kira-kira kenapa ya, geng? Sampai Bupati Riau bisa bilang seperti itu. Apakah Bupati Riau udah tidak cinta dengan negara Indonesia? Kok sampai mau bergabung dengan negara Malaysia? Wah, apa sih penyebabnya kok bisa ingin berpisah dengan Indonesia? Terus Riau ini suruh diserahkan ke negara Malaysia. Apa sih penyebabnya? Pasti ada penyebabnya ya, geng ya. Jom kita simak dulu. Nah, ini juga buat kalian, buat para netizen-netizen, apalagi ketuanya netizen, yaitu adalah MRI. Kalian kalau lihat konten itu, ataupun reactionan itu, jangan lihat separuh ataupun lihat dari thumbnailnya ataupun dari judulnya. Lihat video itu sampai akhir biar kalian tuh paham apa maksud tujuan kita itu membuat konten hal seperti ini, kayak gitu ya, geng ya. Nah, netizen-netizen ini kebanyakannya menonton video depannya aja, ke belakangnya nggak akan menonton kayak gitu. Apa sih pencerahan dan maknanya kayak gitu, tidak menserap kayak gitu loh. Ya, jadi sebelum minum sebelum minum udah basah duluan kayak gitu, udah pergi duluan kayak gitu ya, geng ya. Oke, nggak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Tapi yang perlu saya ingatkan kepada saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, karena kondisi sosial media ini sudah seolah mengungkit kebangsaan atau suku Melayunya ini, sehingga datang dari Kalimantan, datang dari Medan, kemana datang ke sana. Saya hanya mengingatkan saja, bahwa suku-suku di Indonesia ini ada semua punya tarian perang, dan pada saatnya mereka siap untuk berperang sampai mati. Itu jangan sampai terjadi. Saya mengingatkan ini karena jangan sampai, saya ingat ini karena jangan sampai di dalam adat Melayu itu ada namanya adat amuk Melayu. Amuk Melayu. Jangan sampai ini keluar karena sangat berbahaya. Ketika dikatakan seluruh puak amuk Melayu, maka seluruh puak Melayu, yaitu dari sepanjang Sumatera, kemudian Kalimantan Barat, bahkan negara tetangga kita, Malaysia, bahkan di Thailand, Patani, Melayu semuanya. Dan ini akan terbakar seperti jihad fisabilillah. Berperang lawan siapapun yang mengganggu sesama saudara sebangsa Melayu. Jangan sampai ini terjadi. Jadi saya ingatkan bagi saudara-saudaraku yang tidak tahu permasalahan yang sebenarnya di sana, jangan asal bicara untuk membuat kemarahan. Ini sangat berbahaya. Ini sama dengan resolusi jihad Melayu. Karena mereka mengatakan lebih baik mati berdiri berperang daripada mati dalam kepala nunduk.
dan tak akan melaju hilang di bumi. Ini karena masalah tanah. Jangan sampai ini terjadi. Karena ini suatu petuah yang sangat sakral yang akan dipatuhi oleh semua orang Melayu. Pada tahun 1950, muncul sebuah kelompok yang ingin memerdekakan Riau dari NKRI. Gerakan itu dinamakan Riau Merdeka, yang menuntut pemisahan diri karena dianggap sebagai anak tiri. Padahal daerah ini memberikan banyak sumber daya penghasil keuntungan bagi negara. Pada awal tahun 2000-an, gerakan Riau Merdeka ini pun masih tetap terdengar. Dikutip dari Detik News, pada tahun 2006, kelompok pro Riau Merdeka menggelar acara ulang tahun. Terjadi pencerahan yang orang mulai bikin perbandingan antara, kalau di Riau kasusnya udah lama itu potensi bahkan dari masih Orde Baru, Riau seolah ingin merdeka aja tuh. Karena saya berkali-kali ke Riau dan memang melihat ada kemiskinan di situ. Padahal itu di atas tanahnya ada sawit, artinya sumber uang. Di bawah tanahnya ada minyak, juga sumber uang. Jadi di atas tanah dan di bawah tanah Riau itu adalah kekayaan. Tapi dia hanya bisa menonton kekayaan itu pergi ke Jakarta tuh. Jadi masuk akal kalau Pak Bupati itu berang gitu. Dan bahkan bersifat terlalu terang-terangan untuk mengancam bahwa sebaiknya kita pindah aja tuh, kita jadikan ini provinsi kesekian dari Malaysia misalnya tuh. Jadi itu hal yang masuk akal, bukan sekedar karena otonomi daerah, tapi karena fakta ketidakadilan itu. Surplus di Riau itu disedot ke pusat dan tidak kembali ke Riau. Kan itu menimbulkan kemarahan, dan kalau kemarahan politik nggak ada soal, gampang 5 tahun sekali diperbaiki. Ini kemarahan sosial, kemarahan ekonomi yang udah beranak pinak. Dan kita melihat bahwa pemerintah pusat tidak memperhatikan itu karena ya banyak kepentingan politik yang menginginkan Riau itu jadi tempat kita menguras kekayaan aja tanpa mengembalikan. Banyaknya banyak, duitnya besar, lah dapatnya kok malah berkurang. Ini kenapa? Apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya maksud saya, kalau Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Atau Bapak tak paham juga omongan saya? Izin Pak Bupati. Atau begini Bu, bentar Bu. Apa perlu Meranti ngangkat senjata? Kan tak mungkin kan? Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrim Pak. Tadi kalau Bapak ngomong begini bagi rata, itu salah Pak. Dibagi rata kemana? Ini adalah Bupati Meranti Provinsi Riau bernama M. Adil, periode 2021 sampai 2026. Baru 1 tahun menjabat, Bupati ini berani melontarkan kata-kata panas kepada Kementerian Keuangan pada Desember 2022. Saat itu M. Adil menyebut orang keuangan isinya iblis sama setan, dan M. Adil mengancam bahwa Indonesia tidak bisa mengurus Meranti dan meminta Malaysia saja yang mengurus Meranti. Bahkan M. Adil mengancam daerah Meranti akan mengangkat senjata. Pernyataan ini disampaikan M. Adil karena dia kecewa soal pembagian hasil minyak di Kepulauan Meranti yang bernilai triliunan, tapi masih banyak masyarakat Meranti hidup di bawah kemiskinan. Tapi anehnya, Bupati Meranti ini berselang 3 bulan kemudian, tepatnya 4 April 2023, M. Adil ditangkap KPK dengan 3 kasus korupsi. Selain itu, KPK juga menangkap 28 pelaku lain yang terjerat kasus korupsi. Bisa dikatakan terdapat korupsi massal di pemerintahan Meranti. Selain itu, mantan Bupati Meranti ini melaporkan kekayaan di LKHPN dan mempunyai harta sebanyak 4,7 miliar rupiah yang berupa 73 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kabupaten Meranti. Wow, ikinya pertamanya tadi yang reaction dan mendengarkan itu seorang jenderal yang bercakap seperti itu ya geng ya. Ikinya sampai merinding bulu kuduknya geng, kayak gitu geng ya. Tak akan hilang Melayu di bumi ini geng. Dan alasannya Riau ataupun apakah Provinsi Meranti ini ya geng ya ingin bergabung ke negara Malaysia ataupun ingin ya masuk ke negara Malaysia kayak gitu ya. Ternyata pembaginya tidak merata. Nah, itulah yang dibicarakan juga oleh si Pak Rocky Gerung yang suka mengkritik pemerintah ataupun pejabat ataupun pembangunan-pembangunan yang berada di Indonesia kayak gitu ya geng ya. Nah, seperti Pak Rocky Gerung dan lainnya ini boleh mengkritik negara Indonesia, tapi tidak bagi rakyat Indonesia yang berada di Malaysia itu tidak boleh. Dengan siapa? Ya si MRI. Lagi-lagi MRI, lagi-lagi MRI ya geng ya.
Dan itulah alasannya Bupati dan banyak juga dari dulu memang Riau ini ingin merdeka karena tidak mungkin dianaktirikan ya geng ya. Semoga ke depannya Riau ini dipandang juga oleh pemerintah-pemerintah kita dan dilihat juga oleh pemerintah-pemerintah kita ya geng ke depannya. Semoga pembangunan ataupun kesejahteraan rakyat yang miskin-miskin itu semuanya merata. Itu yang kami inginkan MRI. Makanya tonton video tuh sampai akhir kayak gitu biar sampean paham. Nah, geng, ikinya akan ngereksan sebuah video lagi ya, geng ya. Ini kenapa Kepulauan Riau tidak masuk Malaysia? Iya, geng, Kepulauan Riau dengan Malaysia itu kan ya dibilang jauh ya enggak juga, dibilang dekat ya enggak juga kayak gitu ya, geng ya. Ya dulu mungkin adalah satu rumpun kayak gitu ya gengnya, namanya juga di Riau ya banyak suku ataupun mayoritasnya sana itu adalah orang Melayu kayak gitu. Mungkin ya bisa jadi kenapa kok gak bisa masuk ke Malaysia Riau ini geng. Ini alasannya dari pemuda Riau sendiri ya, bukan dari ikinya. Kalau ikinya kan orang Jawa kayak gitu, makanya kita harus belajar dari orang Riau sendiri. Oke, kita simak saja videonya, let's go. Ngapa sebab Kepulauan Riau tu tak masuk Malaysia? Okey, baik. Jadi kawan nak jawab kawak dengan nak jawab ke penonton semua kan. Ini semua tentu kena mengenai dengan sejarah kan. Sebenarnya panjang cerita ni kalau kita nak merampai. Kau pendekkanlah. Dia tak boleh dipendek-pendek. Panjang. Oh, panjang. Saya berusaha lah merampainya atau menjelaskannya. Jadi senang cerita, kita buka je kisah dari 1824. 1824 ni ada kejadian di mana Belanda dan Inggeris membuat satu perjanjian dikenal dengan nama Treaty of London ataupun Traktat London. Perjanjian Inggeris dan Belanda untuk membagi kuasa jajahan. Traktat London ni ada beberapa isinya kan. Yang paling penting isinya adalah Inggeris dan Belanda bersubahat jadi dengan Traktat London tu, dengan perjanjian itu untuk membelah kawasan jajahan mana yang nak ditaklukkan dia. Memang luar biasa kalau tak Inggeris dengan Belanda ni cool sangat. Dekat Melaka, dia perjanjian macam ni. Singapura sebelah ke atas, itu menjadi hak Inggeris untuk menguasainya atau menaklukkannya. Singapura ke bawah, ke selatan, termasuk kita di Kepulauan Riau, menjadi hak Belanda untuk mengurusnya. Ataupun untuk berapa kerajaan belum dapat ditaklukkan Belanda, akhirnya Belanda berhak untuk menaklukkan itu. Itu kerjasama Inggeris dengan Belanda je. Kerana Inggeris dengan Belanda tak nak bertembung, tak nak berperang berdua kan. Kerana rugi dah kalau berperang berdua. Sehingga dia buat perjanjian ni, ambil selatan, aku ambil utara. Boleh kata macam tu lah sederhana. Pada masa tu, Melaka masih di bawah kuasa Belanda. Akhirnya Melaka diserahkan kepada Inggeris dan Bengkulu yang masih di bawah kuasa Inggeris diberi kepada Belanda. Yang paling sakit pada masa tu Johor Riau pada waktu itu kan. Udahlah pada masa tu memang kita masih nak menentukan sebenarnya siapa yang menjadi penerus Kesultanan Johor Riau ini. Sultan Mahmud Riyad Shah mangkat di Daik pada masa itu. Jadi anak daripada Sultan Mahmud Riyad Shah ni yang sulung berada di luar Daik. Adiknya ada di Daik. Sultan kita juga kan. Untuk seterusnya diangkatlah Sultan yang ada di Daik. Anak daripada Sultan tadi yang ada di Daik diangkatlah menjadi Sultan Johor. Anak sulung daripada Sultan dia tu tak terima kan. Dia anak sulung tapi dia kan tak di Daik pada waktu itu. Akhirnya pada waktu itu masalah kita di dalam, masalah internal ditambah pula dengan dibelah dua oleh Inggeris dengan Belanda ni, sehingga sebelah kita maka Belanda masuk untuk menghasut-hasut kan. Sebelah Johor dihasut-hasut juga oleh Inggeris yang tadi untuk membelah dua, sehingga pada masa itu Johor Riau pun terbelah dua menjadi Johor dengan sultannya, Riau Lingga dengan sultannya sendiri juga. Jadi pada waktu itu memang takdir nasib tadi. Tapi rakyat kedua-dua kawasan ni sebenarnya dia juga cinta kepada sultan yang di sebelah Johor, cinta juga sultan di sebelah Riau Lingga macam tu. Jadi macam tadi awak cakap ada perjanjian antara Inggeris dengan Belanda. Jadi kawan tanya dengan awak, ada tak upaya kita dari Kepulauan Riau ni untuk menolakkan perjanjian antara Inggeris dengan Belanda tadi? Semua kawasan pada waktu tu sebenarnya macam nak menolak tapi pada waktu tu kita tengok Inggeris dekat sekarang ni kan, kalau kita tengok peta India, Pakistan, Bangladesh, Myanmar, itu boleh kata pada masa itu dah dicengkeram Inggeris, dah digenggam Inggeris. Kita tengok di sebelah selatan kita, orang-orang aborigin dekat benua Australia sekarang ni lah diisi oleh orang-orang Inggeris juga. Inggeris kuat. Belanda pada waktu itu memang maksudnya Belanda taklah seberapa ramai, tapi pada masa itu dah ramai orang-orang pribumi, orang-orang kita dekat Nusantara ni yang ikut ke dalam askar Belanda, sehingga Belanda semakin kuat. Kita pada zaman itu untuk kawasan Johor Riau ni juga pernah berusaha untuk rekonsiliasi semula dengan akhirnya menentukan satu sultan pada waktu itu kan, untuk menggabungkan semula Johor Riau ini. Tetapi upaya terakhir pada zaman Sultan Mahmud Muzaffar Shah pada waktu itu, sultan berusaha untuk rekonsiliasi lagi kan, balikkan semula kuasa bersama dengan satu sultan kan, dia bersatu. Tapi terlanjur didengar oleh Inggeris, terlanjur didengar oleh Belanda, sehingga seboleh-boleh pihak penjajah ni tadi
Yang sakit tu kita kerana Johor Riau dijajah oleh dua penjajah sekaligus. Kita nak melawan dua penjajah kan? Melawan satu je, sedangkan Sungap nafas apa lagi melawan dua kan? Upaya Sultan Mahmud Muzaffar Shah untuk melawan perjanjian Inggeris Belanda ni akhirnya dapat dipadamkan oleh Inggeris dan Belanda, sehingga pada waktu tu diangkat Sultan baru dekat kawasan kita Riau Lingga ni. Sehingga ya pada masa tu letaklah berteruslah Johor dengan sultannya dan Riau Lingga dengan sultannya terus berterus macam tu. Dan Johor akhirnya punya masalah internal masalah dalam kesultanan ni juga, di kita Riau Lingga juga ada masalah itu. Macam tu lah. Makam yang dekat Masjid Sultan Daik ni makam siapa? Makam Sultan Mahmud Riyad Shah, makam Sultan Johor Pahang Riau Lingga pada zaman itu kan, semua masih satu. Pahang pula keluar daripada kesultanan ini pada tahun 1853 kalau saya tak silap. 1853 Pahang pun akhirnya berdiri sendiri. Johor pun berdiri sendiri semenjak 1824 bawa ke 1831 macam tu. Dan Riau Lingga juga berdiri sendiri. Itulah 1824 berpecahlah dengan kerana memang ada konflik internal kita. Sebenarnya konflik kekeluargaan lah tu dapat diselesaikan semula biasanya macam tu kan. Dengan berunding apa semua. Cuma kerana memang penjajah juga pada zaman tu ngaruk dekat kampung kita ni. Hasut sini, hasut sana. Tak dapat dah hasut sultan, dah hasut rakyat dia, macam-macam lah. Ada lagi ni satu. Apa yang dibuat orang Kepulauan Riau pada saat perang revolusi menentang Belanda tadi? Ni poin penting dah 1910 atau 1911 akhirnya Kesultanan Riau Lingga ditutup oleh Belanda, dihancurkan oleh Belanda. Sehingga akhirnya pada waktu tu Kesultanan Riau Lingga ya tinggal kenangan, tinggal nama Dekat Johor masih ada, Kesultanan Johor masih terus berjalan di bawah bayang-bayang Inggeris lah. Pada masa itu di bawah bayang-bayang British terus. Kita dekat Riau Lingga dah habis kisah. 1911 kita dekat Riau Lingga ni berusaha untuk melepaskan diri dari penjajah Belanda dekat sini. Akhirnya dengan waktu berjalan 1930 kita dekat kawasan bekas jajahan Belanda ni kan, atau sekarang kita sebut sebagai nama Indonesia ni, ada semangat perpaduan. Pada zaman itu susah kita untuk mendudukkan orang Melayu dengan orang Jawa misalnya untuk duduk bersama, mari sama-sama kita lawan Belanda. Bukan mudah. Kerana Jawa tetap berusaha dengan semangat dia, Melayu dengan semangat Melayu. Nah geng, videonya sampai di situ saja karena itu video di TikTok sepotong-sepotong ya geng ya. Kalau kalian ingin melihat fullnya, lihat di YouTube-nya beliau. Ini dari orang Riau Lingga kalau tak silap ya geng ya. Dan seperti itulah cerita asal-usulnya kenapa Kepulauan Riau tidak masuk ke negara Malaysia geng. Kayak gitu. Nah, baru-baru ini ataupun tahun-tahun ini ataupun tahun-tahun sebelumnya bupati itu geng ingin masuk ke negara Malaysia ya, karena tahu sendiri geng ya, mungkin tidak merata kayak gitu, tidak adil kayak gitu ya, melihat pembangunan cuma dibesarkan di Jakarta ya iyalah geng, dibangunkan di Jakarta karena di Jakarta adalah ibu kota, makanya sekarang dipindah ke IKN. Tapi ya belum tahu juga lah ke depannya seperti apa ya. Semoga kita orang Indonesia, teman rakyat Indonesia, saling berdoa semoga Indonesia ke depannya semakin maju dan semakin berjaya ya. Apa-apa benda silakan kalian komen dekat bawah. Nah, makanya dari itu, makanya tonton sampai akhir video dari orang-orang yang meresen tentang negara Malaysia dan Indonesia, perbandingan antara Malaysia dan Indonesia. Perbandingan bukan tentang menjelekkan atau apa, tapi perbandingan antara mencontoh yang baik untuk negara kita, untuk para pemikir-pemikir kita. Mentaliti kita harus berubah biar kita tidak di bawah IQ-nya rata-rata. Seperti itu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat. Apa-apa benda silahkan yang tahu dengan kisahnya silahkan komen di bawah. Intinya Bapak undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.